saya Rahayu dengan NIM 20090250017 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi tentang hakikat guru dalam pembelajaran. Pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan membawa perubahan yang besar dalam pola hidup manusia. Profesionalisme guru yang merupakan satu bagian yang menunjukkan berkualitasnya suatu pendidikan. Oleh karena itu, guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru. Dalam arti, orang yang memiliki karisma dan wibawa tidak perlu untuk digugu dan ditiru. Nah, orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang, menata, serta mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Baik, langsung saja kita melangkah ke pertanyaan yang pertama. Apa makna dan hakikat sosok guru dalam pendidikan? Nah, makna guru sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, dalam pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, bukan hanya di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga seperti di masjid, surau, musola, di rumah, dan lain-lain. Nah, adapun hakikat dari sosok guru dalam pendidikan, Nugroho Nutosusanto berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu jabatan guru dan jabatan non-guru. Yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar. Nah, mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa dengan tanpa memikirkan efek untung dan ruginya secara material personal, melainkan memikirkan bagaimana nistanya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Nah, aktivitas mengajar tersebut tentunya menuntut kepekaan emosional dan spiritual yang mampu melahirkan mentalitas dan moralitas suatu bangsa. Nah, guru juga merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru? Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Nah, dalam proses pembelajaran, tugas utama guru selain mengajar juga sebagai pembimbing. Nah, di sini guru hendaknya memahami semua aspek pribadi peserta didik, baik dari fisik maupun psikis, dan mengenal serta memahami tingkat perkembangan peserta didiknya yang meliputi kebutuhan pribadi, kecakapan, kesehatan mentalnya, dan sebagainya. Nah, perlakuan bijaksana akan muncul apabila guru benar-benar memahami seluruh aspek kepribadian peserta didiknya. Nah, adapun beberapa tugas dari seorang guru, yang pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik, bersemangat. Yang kedua yaitu memiliki tugas yang beragam, yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Yang ketiga yaitu sebagai profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Yang keempat yaitu mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Yang kelima yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang
Yang keenam, mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa didiknya. Yang ketujuh, yaitu sebagai orang tua kedua yang memiliki artian pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Yang terakhir ialah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, adapun dari beberapa tanggung jawab seorang guru, yang pertama ialah sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator. Yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat, menjalin antara pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Kelima, merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Yang keenam yaitu turut serta membina kurikulum sekolah, dan yang terakhir ialah melakukan pembinaan terhadap diri siswa, kepribadian, watak, serta jasmani. Baik, melangkah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu guru merupakan faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Nah, karena guru sangat penting dalam pendidikan sebagai pendidik kedua setelah orang tua sebagai pendidik. Nah, arti dari guru sudah jelas, yaitu digugu dan ditiru, atau kata lain sebagai orang yang memberi pengetahuan tentang ilmu pendidikan. Karena tugasnya itulah ia dapat menambah kewibawaannya, dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat. Nah, dengan ini guru juga harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Dengan itu juga guru diposisikan sebagai sosok yang disebut memiliki wewenang terhadap para muridnya. Nah, guru juga merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, nah selain itu juga guru mempunyai tugas ganda seperti mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya akan berkualitas. Melangkah ke soal keempat, yaitu jelaskan pendapat Anda mengenai hakikat seorang guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Nah, dalam hal ini guru bukan semata-mata sebagai pendidik, tetapi juga seseorang yang membimbing dan memberikan pengarahan dan tuntunan siswa dalam belajar. Dengan ini, guru memilih peranan unik yang kompleks di dalam proses belajar dan mengajar dalam usahanya mengantarkan para siswanya kepada cita-citanya. Nah, oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat dibenarkan semata-mata dan berkepentingan seperti peserta didik sesuai dengan profesi yang bertanggung jawab. Baik, melangkah ke pertanyaan yang kelima, jelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hakikat seorang guru. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam undang-undang ini, guru secara gamblang dan jelas mengatur siswa secara detail berdasarkan aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Misalnya kedudukan, fungsi, dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban seorang guru. Melangkah ke pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan fungsi guru sebagai manajer, diagnostication, komunikator, mediator, serta motivator. Nah, yang pertama, guru sebagai manajer. Guru mengelola lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Kegiatan ini melibatkan siswa sebagai individu, kelompok program pembelajaran, serta lingkungan dan sumber pembelajaran.
Yang kedua yaitu guru sebagai diagnostication. Nah, dalam hal ini guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap peserta didik, termasuk merencanakan program bagi peserta didik. Yang kedua yaitu guru sebagai komunikator. Nah, di sini kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik maupun rekan kerjanya. Yang keempat yaitu guru sebagai mediator. Nah, di sini guru berfungsi sebagai mediator di antaranya peserta didik atau kelas dan masalah-masalah yang timbul. Nah, seorang guru atau pengajar berperan sebagai mediator yang mampu agar proses belajar murid itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ialah guru sebagai motivator. Di sini guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Melangkah ke pertanyaan yang terakhir, ialah mengapa seorang guru perlu menjalankan fungsinya sebagai evaluator. Nah, karena guru berperan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selain itu, untuk menentukan juga keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, evaluasi ini juga menentukan dua keberhasilan, yaitu keberhasilan siswa serta keberhasilan guru itu sendiri. Nah, di sini juga menentukan untuk keberhasilan siswa serta keberhasilan guru. Nah, kalau untuk keberhasilan siswa, sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa, evaluasi memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui evaluasi, guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka layak diberikan program pembelajaran, atau malah sebaliknya, siswa belum dapat mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu diberikan program remedial. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan keberhasilan guru. Nah, di sini evaluasi dilakukan bukan hanya untuk siswa, akan tetapi dapat digunakan untuk menilai kinerja dari guru itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, apakah guru telah melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan perencanaan atau belum, dan apakah yang perlu diperbaiki. Nah, evaluasi untuk menentukan keberhasilan guru tentu saja tidak sekompleks untuk menilai keberhasilan siswa, baik dilihat dari aspek waktu pelaksanaannya maupun dilihat dari aspek pelaksanaannya. Biasanya evaluasi ini dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir atau yang biasa disebut dengan post-test. Nah, dari beberapa pertanyaan yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu dan tidak harus di lembaga-lembaga pendidikan formal. Hakikat guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Nah, tugas guru tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah saya paparkan mengenai hakikat guru dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.